Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid darain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائم ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan para tuan-tuan guru kita, para asatidz kita, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, hadirin hadirat, shaimin shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari yang cerah ini kembali kita dipertemukan di tanggal 1 Ramadan yang bersamaan di tanggal 1 Maret 1 Ramadan 1446 Hijriah, 1 Maret di tahun 2025 kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan, dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dan keluarga kita kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan terasa sudah di hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun sudah berganti tahun. Alhamdulillah, termasuk salah satu nikmat yang besar kita baca dipertemukan kembali di tahun ini. Kalau kita nengok di antara sekitaran wong-wong yang terdekat baik, khususnya di musola ini Al-Hidayah, mungkin sudah ada yang balik tahun kemarin baca kumpul sama, mungkin di antara dua sudah ada yang balik. Tidak nutup kemungkinan tahun ini mungkin tahun yang terakhir buat diri kita. Jadi kita seriusnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak kata jaminan pajak ketemu sampai tahun depan, tidak kata jaminan. Tidak kata jaminan pajak ketemu sampai bulan depan. Tidak kata jaminan kita pajak ketemu sampai besok hari. Dan balik dari sini kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah dalam surah Luqman ayat terakhir 34. Seseorang itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Pastinya tidak tahu. Kita tidak pernah tahu. Jadi kita anggaplah seolah-olah tahun ini 1446 Hijriah tahun yang terakhir buat diri kita, supaya spirit semangat ibadah kita tuh maksimal. Jadi maksimal. Ibu-ibu yang mungkin capek masak di malam hari, habis kajian subuh, jangan tinggalkan tadarus Al-Quran minimal 1 hari 1 lembar jadilah. Kalau baca surat 2 rakaat jangan lepas, minimal 2 rakaat jadilah. Ya, karena nilai 2 rakaat itu begitu amat besar ketimbang dengan bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan yang
diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa saja bernilai ibadah. Tentu ini tidur ini tidak acak mengalahkan dengan ibadah seperti apa? Baca Quran. Dibandingkan dengan tidur besar baca Quran ketimbang dengan tidur. Tapi kalau tidur baik bernilai ibadah bagi orang yang berpuasa, apalagi ibadahnya. Ketika dia tidur dibanding dengan sholat, tentunya lebih afdal sholat ketimbang dengan tidur. Tapi kedudukan di bulan Ramadan Allah berikan plus luar biasa pahalanya. Kalau tidur baik bernilai ibadah, apalagi ibadahnya. Maka itu paling lemah dengan ceramah habis subuh dia duduk dan sambil tidur. Kenapa? Ibadah. Ibadah. Tak apa ibadah. Nama ibadah. Subhanallah tabarakallah. Wasamtuhu tasbihun. Diam uang berpuasa baik bernilai tasbih. Ya, diamnya baik tasbih. Apalagi dia baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diamnya baik tasbih. Ya. Bahkan kalau banyak ngomong di bulan puasa ini rentan. Apalagi ibu kalau belanja sayur, belanjanya cuma 5 menit, ngomongnya sejam. Coba bukan ibu sini bukan. Oh siapa baru beli mobil baru. Oh siapa baru beli kulkas baru. Siapa siapa tidak sabar beli itu. Alhamdulillah. Jadi mulut ini kalau dia misalnya banyak ngomong banyak ngoceh, takutnya kaget bisa merusak ibadah pahala puasa. Maka itu kata Nabi, dia mau berpuasa itu tasbih. Dibanding luar Ramadan, diamnya sudah cukup lebih baik daripada dia ngomong ketimbang omongannya yang bisa menyebabkan tersinggungnya, menggunjing uang dan lain sebagainya. Ya, diamnya bernilaikan tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Amal uang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan baik, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas minimal 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bahkan bisa sampai bernilai dengan 700 kali lipat pahala di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi yang siapa dikehendakinya. Coba ada di bulan Ramadan, itu uang berpuasa dan ibadah, diam-diam tasbih, amalnya dilipat gandakan. Kalau kita baca Quran di luar Ramadan, satu huruf 10 pahala. Aku tidak mengatakan kata Nabi satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi tiga huruf. Dibaca alif lam mim dikalikan 10 dapat 30 pahala. Itu untuk orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang susah baca Quran? Nak baca ring tak bisa sampai terlepas di palsu ini. Tidak kena. Itu dapat 2 pahala. Satu, ketika susah dia menyebut huruf makhluk hurufnya. Kedua, ketika menyebut bacaan Al-Quran, 2 pahala dia dapat. Di luar Ramadan dia belajar baca Quran dapat 1 huruf 10 pahala, apalagi di bulan Ramadan. Tadi yang dibaca oleh Ustaz kita tadi surah Al-Lail, ya Allah berapa surat itu banyak pahalanya. Dari mulai Bismillah 19 huruf dikalikan dengan 10 dikalikan 700 dikalikan Allah yudha'ifu liman yasha. Belum lagi yang lain ya Allah alim kalau maknanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. 1 huruf 1 pahala.
Dalam makna rasanya ini satu orang 10 pahala. Tapi di bulan Ramadan pahala wong yang berpuasa mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa itu mustajab, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala kalau puasanya benar. Terlebih lagi di waktu indah iftar, ketika berpuasa, ketika dia berbuka, dan ketika dia makan sahur. Sahur imsaknya berapa kita nih? Jam 4 lewat 30 berapa? 7. Hah? 37 lebih kurang ya. Jam 4 lewat 37. Imsak masih boleh makan kalau kesiangan. Kalau baca jangan tinggalkan minimal 2 rakaat jadilah. Ngaku doa di situ kabul. Wahum yastaghfiruna bil ashar. Dan mereka senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala di waktu sahur. Diminta ampun kepada Allah Ta'ala, doa di situ kabul. Maka itu banyak-banyak doa. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqatil abwabun nar susilatil syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, tiba bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya. Para setan-setan itu diikat dan dibelenggu. Cuman ada di bulan Ramadan. 1 kali 24 jam surga dibuka. Cuma kita tak kejiwaan nih. Maksudnya ridha Allah itu 1 kali 24 jam diobralnya Bapak Ibu. 1 kali 24 jam ampunannya dibukakan untuk kita. 1 kali 24 jam Allah buka kasihnya, Allah buka sayangnya, dibuka pintu langit seluas-luasnya. Tinggal kita berpikir, kira-kira pintu terbuka, harta benda banyak di dalam, apa kita nak ngomong baik? Kira-kira macam itu, masuk. Kalau dipersilakan Tuhan suruh masuk, buka di pintu, diketuk pintu terbuka, masuk gitu. Jadi kalau macam itu, kita kan mesti ketuk dulu. Ngapa selama ini keinginan kita belum terjawab sampai sekarang? Kita ketuk terus pintu Allah, belum Allah buka. Tapi ketika pintu itu dibuka, maka wa du'a'uhu mustajab. Doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kenapa kita berdoa selama ini belum juga dijawab? Mungkin kita ini belum ada yang selesai urusan sama manusia. Apa itu? Masih ada yang tidak seteguran, masih ada yang bermusuhan, masih ada yang nyimpan dendam, masih ada yang tidak sangkoran. Itulah barangkali yang menjadi hijab pintu itu belum dibuka oleh Allah Ta'ala. Kalau masih ada rasa dendam sama Allah, masih ada rasa kesal sama orang, masih ada rasa dongkol sama orang, benci sama orang, tidak seteguran sama orang, putus silaturahmi, jangan harap pintu itu akan terbuka. Peluang buka, maka itu buang sebelum kita Ramadan, saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain, supaya ketika kita berdoa itu tidak kaki lagi hijab. Bapak Ibu sekalian. Atau banyak faktor yang mungkin kita masih terselip sesuatu yang konsumsi yang haram dan lain sebagainya, masih banyak faktor. Jadi kita jingak dulu introspeksi diri kita, kenapa pintu sampai sekarang belum terbuka juga. Nah ini 1 kali 24 jam Allah buka pintu rahmatnya, ampunannya, pintu surga tidak tanggung-tanggung. Jadi Nabi SAW futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Rebut itu, jangan kita sia-siakan. Kita tidak pernah tahu pajak samping yang beda Ramadan tahun ini. Bapak Ibu sekalian, wa du'a'uhu mustajab. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, wa dzambuhu maghfurun. Dosa-dosa orang yang berpuasa itu
mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dak kanti lain beban hidup kita itu dosa. Dak ada lain yang bisa menyebabkan kita dikena siksa kubur dosa. Dak ada lain yang bisa menyebabkan kita tidak selamat itu beban hidup kita di dosa. Bapak sekalian, kalau kita lanang ini banyak tanggungan kita, anak kita, bini kita, bini maksiat, bini tak tertanya, laki yang kena gebuk. Anak maksiat, anak tidak bertanya, bapaknya yang tergepuk. Kalau bapak maksiat, bini tidak bertanya, bapaknya yang menerima tergepuk. Itulah kita ini yang lain kelima, berat tanggung jawab kita ini. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Maka itu kewajiban taat seorang istri kepada suami itu sama seperti taatnya seorang anak sama orang tuanya. Kedudukannya ridha Allah fi ridha zawjatiha. Ridha Allah itu bagi sang istri letaknya tergantung dari ridha sang suaminya. Tergantung ridha di sang suaminya. Kenapa? Karena tanggung jawab laki itu luar biasa. Kalau ibu-ibu berbuat dosa, laki yang kena. Kalau laki buat dosa, ibu-ibu tidak kena. Tidak kena tanya, tidak kena gebuk, yang kena gebuk lagi. Nah, tugas lanang di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya Allah ciptakan dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun shidadun عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون. Di situ ada penjaganya para malaikat, penjaga neraka itu yang keras, yang sadis, yang brutal. Kupingnya pekak, kejam, tidak ada pernah ada rasa belas kasih sedikit pun. Malaikat itu sadis, keras, brutal. Yang dia penjaganya itu tidak pernah rasa belas kasih sedikit pun. Yang sekali-kali mereka tidak pernah melanggar atas apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Nah, tugas kita umumnya, khususnya pada laki-laki itulah untuk mengarahkan, mendidik, menggembleng anak dan istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu mustajabun, doa yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183. Di sini Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan secara seksama kalimat ini. Kalimat ini sering kita dengar. Kalimat ini sering kita baca, bahkan hampir setiap kita hafal ini artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya harfun nida, ini kalimat panggilan, seruan. Siapa yang menyeru? Allah. Siapa yang diseru? Ai amanu, yakni orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dipanggil ini cuma wong yang beriman. Allah tidak memanggil dengan kalimat kata-kata yang global seperti dalam Al-Quran yang lain. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan selanjutnya. Hai manusia, tidak. Allah tidak memanggil manusia. Allah juga tidak memanggil mentang-mentang ayat Al-Quran diturunkan di negeri Mekah, Madinah, Haramain. Ya ayyuhal Arabiyyun, Allah juga tidak mengambil secara spesifik disebut nama hai orang-orang Arab. Atau ya ayyuhal Ajamiyyun, hai orang-orang yang bukan Arab. Atau dari bangsa jin, ya ma'syaral jin, hai sekalian para jin, tidak. Tapi cukup dengan kalimat amanu telah mewakili seluruhnya, manusia, jin, orang yang Arab atau yang bukan Arab. Hai orang-orang yang beriman, kutiba, kutiba,
asal katanya kataba, fi'il madhi, yaktubu, fi'il mudhari, kutiba. Ini bina'nya lil majhul. Apa sih maksudnya? Ada penekanan yang sangat, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib kamu berpuasa kata Allahnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Menjadi dia fi'il madhi. Sudah terjadi di masa yang lampau. Puasa ini sudah ada sejak dulu, zaman Nabi Adam sudah ada. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nabi Adam dulu berpuasa. Nabi Adam itu berpuasa dalam setiap bulan ayyamul bid. Pada waktu bulan itu warna putih, yang dikenal kita kebiasaan nyebutnya puasa putih. Puasa putih itu bukannya makan nasi putih, minum banyak putih, bukan. Waktu bulan 13, 14, 15 itu bulan mulai purnama. 14 purnama, 13, 14, 15 di situ bulan dalam kondisi berwarna putih. Nah, Nabi Adam berpuasa dalam setiap bulan disebut dengan ayyamul bid. Itu puasa Nabi Adam itu. Ada puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dia berpuasa waktu muat kapal. Lama Nabi Nuh berpuasa. Umurnya lagi 950 tahun Nabi Nuh. Tingginya 16 meter, lebar badannya 6 meter. Terbayang enggak? Kalau Nabi Adam umurnya 930 tahun, tingginya 20 meter. Riwayat lain menjelaskan 40 meter. Lebar badan Nabi Adam 8 meter. Tulang kanan 4 meter, tulang kirinya 4 meter. Nabi itu berpuasa 1 tahun lamanya. Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak. Terus sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Maka dia tidak bisa after puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Bahkan di YouTube itu kalau tidak salah ada pernah yang sampaikan oleh Ustaz Somad di dalam ceramahnya itu, dulu ada orang diponis kena penyakit diabetes stadium 3 atau stadium 4. Diabetes, dia semacam kita ini pesimis sudah ya, ada kecil hati. Untuk apa kau makan pantangan kalau kau akan mati. Akhirnya dia makan segala yang dia makan. Singkat cerita, dia dengar ceramah, ustaz yang menyampaikan ada keterangan dari hadis Nabi. Tiap-tiap likulli da'in dawa'un, tiap-tiap penyakit pasti obatnya. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau ngomong penyakit yang ada obatnya, berarti bagi dia ada obatnya. Tergantung zon kita, Pak. Memang menurut medis mungkin tiap-tiap penyakit kita ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ada, tapi tidak dengan agama. Nabi nyebut likulli da'in dawa'un. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Kecuali kematian, mati ya baca. Kapan sudah waktunya mati. Ya. Nah terus lagi dia pernah baca motivasi dalam hadis Nabi yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Termotivasi, semangat. Dia pelajari, dia gali apa manfaat puasa itu. Dia jalani beberapa bulan. Qadarullah, dengan kuasa Allah Ta'ala tadi dia check up ke dokter, tiba-tiba gulanya normal. Hebat itu puasa. Masya Allah Ta'ala. Jadi puasa Nabi Daud itu salah satu puasa. Kalau ada penyakit yang kronis, yang susah, coba ke Daud, insya Allah sehat. Puasa Nabi Daud. Kalau puasa kita sebulan itu untuk mengistirahatkan lambung kita yang tidak kalau puasa 100 tahun. Kalau tidak diistirahatkan ya doa lama-lama. Maka itu perlu istirahatkan berpuasa 1 bulan lamanya. Ya untuk mengupgrade, untuk menghandle khusus kita ini selama lebih kurang 1 tahun yang lalu kita tidak istirahatkan. Bagi yang tidak dia berpuasa Senin Kamis misalnya. Jadi puasa itu luar biasa. Sudah ada syariatnya di zaman Nabi terdahulu.
dan selanjutnya berpuasa. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan wong berpuasa itu untuk apa sih sebenarnya? La'allakum tattaqun. La'alla litaraji wa tawaqqu, masih mengharap dan menanti, mudah-mudahan kata awalnya kalian tergolong menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Kenapa tidak setiap uang yang diuji itu dia berhasil dalam ujiannya? Tidak setiap uang yang berangkat haji itu jadi haji yang mabrur. Tidak setiap uang yang berpuasa dia termasuk golongan yang bertakwa. Belum tentu. Makanya kalimatnya la'alla, ya, masih mengharap dan menanti. Tapi kalau dia benar-benar dia berpuasa, dia punya panca indera dia jaga, mata dia jaga, kuping dia jaga, mulut dia jaga, kedua tangan dia jaga, kedua kaki dia jaga, perut dia jaga, kemaluan dia jaga, syahwat dia jaga. Insya Allah dia berhasil. Itu lahir, belum batinnya. Jika dipuasakan, apa itu? Tidak ada rasa hasud, iri, dengki, dendam, marah. Kita ni Pak, manusia kalau salah wajar. Namanya manusia tidak nafsu. Malaikat tidak pernah salah, wajar. Kata istimewa, tidak kata nafsu. Tapi ketika manusia dia berpuasa, pacak nahan nafsu yo, manusia berjiwa kemalaikatan. Tapi ketika manusia tidak pacak menahan hawa nafsu yo, lebih binatang dari binatang. Itu bahasa Quran, ya. Bahasa Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Di situ Allah katakan lahum qulubun la wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah Ta'ala, kami telah sediakan para golongan jin dan manusia itu neraka jahanam. Neraka jahanam yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak galak beriman kepada Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya kuping tidak galak dengar panggilan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak galak melihat kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Dia akal. Binatang salah wajar pakai akal. Kebu, kita katakan lah pengakuan kalibu masih tak kebu lah, marah kan? Atau kita puji, oh kebu luar biasa nia, hebat dan kebu paling besar, pasti aja juga. Namanya kebu, binatang, hati akal, salah, sudah wajar. Manusia yang ketika dia melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Tapi manusia kalau imannya dia up, naik, lebih tinggi dari malaikat imannya. Tapi kalau dia down, lebih rendah daripada binatang. Summa radadna wa asfala safilin. Ya, kemudian kami kembalikan mereka ke bentuk kejadian yang paling hina. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali yang tidak Allah rendahkan itu orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau manusia kita ni Pak, pacak nahan tidak makan, pacak nahan tidak marah, pacak nahan tidak bisa mengendalikan seks, kita punya nafsu, masya Allah, manusia berjiwa kemalaikatan. Itu luar biasa. Nah, di sini kita menjadi di bulan Ramadan ini supaya kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Kita punya mata, kita jaga panca indera, kita jaga. Kalau jaga angin itu jagalah hati, jangan kau kotori. Intinya kalau kita pacak jaga hati, insya Allah panca indera juga pacak
terakhir. Manto ini kapan sudah mandang di otak terekam dia teringat terus. Ya. Ini manto. Apalagi ibu kalau menonton TikTok jualan-jualan, oh ya bagus saya sehingga bapak ini mending juga belanjuan juga jualan. Manto ini masya Allah. Apalagi yang bersifat syahwat ya. Ada syahwat dengan nafsu seks, ada syahwat dengan keduniaan dan lain sebagainya. Manto ini baca-baca gitu, kita mengendalikannya, Bapak sekalian. Nah, kalau kita baca kendalikan, insyaallah dia akan termasuk kriteria orang tubuh yang bertakwa. Ini bulan Ramadan ini kita menganggap seolah-olah bulan riyadhah, latihan, madrasah, sekolah, pendidikan. Pendidikan buat kapan? Buat 11 bulan yang akan datang. Jangan lagi pas puasa di masjid musola dulu dengan ceramah. Tapi giliran pas habis Ramadan merdeka. Ini gawat ini. Kendaknya itu agama mengajarkan kita baik Ramadan, ketika di luar Ramadan tetap konsisten. Dia punya motor, dia jago, dia punya kuping, dia pelihara. Anda akan terjebak, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat mobil, jangan sampai remnya blong. Ketika dia nak lembur, ada rem. Nak lembur lagi, ada rem. Itulah gunanya agama, untuk supaya kita baca mengendalikan hawa nafsu ini sesuai pada tempatnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang baca kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini akan menjadi ibadah Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun yang sesudahnya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita sekalian bimbingan taufik, hidayah serta maknanya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Minta seseorang kita ini kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, diberikan kita kesehatan, keafiatan lahir dan batin sekeluarga, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Ta'ala, dilunaskan kita punya hutang-hutang, disampaikan apa yang menjadi cita-cita kita, zuriat kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, zuriat keturunan yang soleh dan solehan. InsyaAllah saatnya nanti jika Allah akan mengambil nyawa kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin maqbulah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar kami bahas pada pagi hari ini. Silakan. Tidak ada tanya. Dengan doa atau nak sambil ngopi dulu lah Bang. Tidak ada tutup ya. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin fi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatas sabirin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah. وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار الآخرة. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim.